Shalom teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai Matius 7. Tapi sebelum kita membahas dan breakdown mengenai Matius 7, mari kita berkumpul dan bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih, puji syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat bekerja dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Di pada perikop pertama maupun pasal pertama dan ayat pertama ini, Tuhan Yesus tuh membahas mengenai hal menghakimi. Wah, rasanya tuh kayak aku sering banget ya menghakimi gitu loh kak. Apa sih sebenarnya menghakimi itu? Aku nggak ngerti kak. Menghakimi itu sama seperti kamu tuh kayak menilai orang dan bilang ke orang itu kalau dia tuh salah. Dan tapi apa yang kamu bilang itu adalah berdasarkan dari pengalamanmu, bahkan pendapatmu sendiri gitu loh. Mengenai hal menghakimi, aku jadi keingetan dengan salah satu tokoh Alkitab yang sempat dibahas di Yohanes, itu mengenai wanita zina. Dan pada saat itu ada seorang Farisi yang datang menjumpai Yesus dan berniat untuk menjebak Yesus gitu loh. Orang Farisi ini berkata, "Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu." Nah, ini dia reaksi Yesus. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Gila sih, bayangkan seorang Yesus yang gak punya dosa itu malah diem dan tidak menghakimi orang tersebut. Bahkan kita aja nih yang berdosa dan masih hidup dalam kedagingan itu tetap aja kita tuh mau menghakimi gitu loh. Nah, dari cerita tersebut aku ingin sangkutkan dengan ayat yang ada di Matius 7 ayat 3 yang mengatakan, bagaimana engkau dapat melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak kamu ketahui. Kalau selumbar apaan itu? Aku nggak ngerti. Selumbar sama kertas itu ibaratkan kalau selumbar tuh permasalahan atau masalah kecil, kita tuh sering umbar-umbarkan dan menghakimi mereka, sedangkan kita tuh nggak sadar bahwa yang ada pada diri kita itu balok, yaitu lebih besar permasalahannya daripada orang itu yang mempunyai selumbar itu. Harusnya orang Farisi sama orang ahli Taurat itu ngerti dong mengenai hal yang selumbar tadi, kan itu ayat-ayat yang ada di Alkitab gitu. Nah ya itu teman-teman, itu adalah perbedaan dengan orang yang hanya membaca Alkitab dengan orang yang membaca Alkitab plus menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena kalau mereka menjalin hubungan artinya mereka akan kenal satu sama lain. Karena seperti pacar, kalau kita sering ngedate sama pacar kan kita jadi semakin ngerti gitu. Nah demikianlah juga Tuhan, kita akan mengerti isi hati Tuhan, kita akan mengerti tujuan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah ini sama kayak ceritanya si Yohanes pada saat itu kan, Tuhan Yesus bilang pada saat ia bangkit ia akan mendahului para rasul-rasul itu ke Galilea. Dan tepat pada saat mereka sudah putus asa dan karena tidak mengerti atau tidak bertemu dengan rabinya, tiba-tiba dari jauh murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan." kita sama-sama bangun hubungan sama Tuhan yang lebih intim supaya nanti kita nggak kena pengajar sesat gitu yang mengatasnamakan bahwa dia adalah Yesus. Kita akan lanjut membahas mengenai hal di perikop kedua, yaitu membahas mengenai meminta barang kepada Yesus, menekankan yang ada di ayat ke-7 yang mengatakan seperti mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah dan sebagainya macam itu. Juga ayat ini pernah menjadi ayat peneguhan juga buat saya secara pribadi saat terjadi badai yang sangat hebat gitu loh. Dan poin meminta atau poin menghadapi badai ini tuh cuman percaya, berdoa, mengimani, dan sela dengan Tuhan. Nanti next aku pengen membahas sela lebih lanjut. Aku sudah sering-sering minta sama Tuhan, sudah bilang Tuhan aku tuh ingin ini itu, aku udah imanin itu, aku udah percaya kok itu udah terjadi, tapi kok ternyata kenyataannya belum terjadi. Kenapa itu? Tuhan nggak memberikan rencana itu, nggak mengizinkan dan tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan, itu artinya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih the best daripada apa yang menjadi rencanamu. Apa yang menurutmu itu baik belum tentu menurut Tuhan itu baik, belum tentu kenyataannya itu baik. Makanya itu kita harus bertanya apakah ini tuh pas atau tidak. Terus yang mesti kita pegang adalah Tuhan itu tidak akan pernah memberikan anaknya itu
sesuatu yang buruk dan tidak baik. Tuhan itu tidak akan menyesatkan anaknya, sama seperti orang tuanya itu adalah seorang bejat, orang tuanya adalah seorang mafia, yang tentunya dia akan mempunyai rencana bahwa dia itu nggak pernah mau untuk memberikan hal yang buruk. Minta banyak hal kepada Tuhan. Aku rasa kita ada baiknya kita tuh bercermin sama diri kita dulu. Ada beberapa poin yang aku ingin kita sama-sama untuk berefleksi. Itu yang pertama, itu apakah kita sudah mencari kebenaran kerajaan Allah sebelum kita meminta. Terus yang kedua, apakah kita sudah menyadari kebaikan dan cinta kasih Allah sebelum kita meminta. Terus yang ketiga, apakah kita sudah berdoa sesuai kehendak Allah. Lalu yang keempat, apakah kita sudah menaati apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan Kristus. Yang kelima, apakah kita sudah menjalin hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, seperti membuat persekutuan dan saat teduh setiap hari. Aku lihat kok orang-orang yang Kristen di luar sana itu kok orangnya tuh diberkati Tuhan ya. Dia kok pekerjaannya lancar ya, kok nggak ada kendala ya. Tapi kok beda sama kayak aku ya. Aku tuh kok gagal terus, penuh badai terus, cobaan nggak selesai-selesai, aku tuh pusing Kak. Kita tuh nggak bisa gitu. Kata siapa ikut Tuhan itu enak? Kata siapa tuh ikut Tuhan tuh nggak sengsara? Hey, Tuhan Yesus tuh bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib, harus bareng-bareng sama aku gitu loh. Hey, justru Tuhan itu juga memberikan masalah, memberikan badai itu karena Tuhan itu sayang sama kita gitu loh. Mau kita itu terus belajar dan belajar, sama seperti tanah liat yang awal tidak menjadi sempurna, ya dipoles menjadi alat, menjadi tanah liat, menjadi guci yang sangat cantik, yang sempurna dan gak ada missnya sama sekali gitu loh. Jadi teman-teman, yuk kita belajar untuk say yes buat proses kita itu. Aku tuh sangat seneng ya kalau diproses sama Tuhan gitu. Oke, kita lanjut ke perikop selanjutnya yang kita membahas mengenai jalan yang sesak dan jalan yang lebar. Dan ya, di ayat yang ke-14 Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena seklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju ke kehidupan dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Sebenarnya Tuhan tuh cuma mau bilang kalau kita tuh ngasih kabar keselamatan tuh gampang gitu loh. Dengan kita ngomong kayak gini, kayak aku di depan kalian ini sudah dibilang menyebarkan keselamatan. Tapi yang susah itu adalah menerima penganiayaan, kita mengasihi musuh dan menyangkal diri gitu loh. Tapi apa yang Tuhan bilang itu benar, jalan sesak itu memang gak enak, tapi jalan tersebut itu merupakan jalan kehidupan gitu loh. Kita akan membahas mengenai nabi palsu. Untuk guru-guru atau nabi palsu itu seperti serigala yang buas, di mana mereka itu datang dengan maksud dan tujuan tertentu. Kita nggak usah takut menghadapi mereka dan terpengaruh oleh mereka, karena kejelekan mereka itu dapat terlihat dari buahnya. Contoh buah-buah sifat buruk mereka itu, yang pertama itu mereka mengaku Kristen dan mereka setia dengan tokoh-tokoh mereka sendiri, bukan oleh firman Allah gitu. Yang kedua itu mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada kemuliaan Allah, dan korban-korbannya itu selalu berpusat pada diri mereka sendiri dan bukan kepada diri Allah. Terus yang ketiga, mereka tuh menerima ajaran dan tradisi manusia meskipun hal itu bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang. Nah, kok bisa, kan kerajaan Allah bisa dicari, kita kan bisa cari sendiri, ngapain harus ke Tuhan, ngapain harus ke gini gitu loh. Kalau misalnya itu tuh bisa kita cari, kan ada sejarah-sejarah yang bilang kalau kerajaan Allah itu terletak di Gunung Hermon, di gunung mana-mana itu. Nggak bisa, kerajaan Allah itu nggak bisa kita lihat, kerajaan Allah itu nggak bisa kita cari dimanapun, karena memang letaknya itu nggak di dunia gitu loh. Dan aku mempunyai 3 alasan mengapa orang Kristen tuh, mengapa kita itu masih belum bisa menjangkau dan mencari kerajaan Allah itu melalui usaha dan cara kita sendiri. Karena yang pertama, pengampunan itu cuma bisa diberikan melalui iman dan pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita mempunyai iman meskipun sebiji sesawi itu, kita dapat masuk ke kerajaan Allah. Dan yang kedua itu, ketaatan kepada Allah itu menjadi poin utama. Kristus juga menyatakan kalau ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dan kerajaan Allah gitu. Jadi kita harus banyak-banyak doa, kita harus sungguh-sungguh untuk mencari kerajaan Allah itu, teman-teman. Terus yang ketiga itu, kita harus mampu melakukan kehendak Allah dan menjalankan hidup benar, karena kasih karunia, kuasa Allah itu dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Dan kasih karunia itu maksudnya kita tuh diselamatkan tuh karena kasih karunia gitu loh. Dan kasih karunia itu kita dapatkan bukan karena usaha kita, namun karena itu ada pemberian Allah itu sendiri. Kalian dapat lihat di Efesus 2 ayat 8 gitu kan. Oke, thank you teman-teman. Salam ora et labora, yaitu berusaha dan berdoa. Thank you.